semuanya, nama saya Julianti Deborah Punggoho. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22. Nah, pada pajak penghasilan pasal 22 ini memiliki cukup banyak tarif karena di setiap objek pajak memiliki tarifnya masing-masing. Nah, untuk pengertian PPh 21 yaitu merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh pertama bendahara pemerintah, termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, atau lembaga negara lainnya. Nah, yang kedua oleh badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau badan swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang termasuk dalam PPh pasal 22 yaitu yang pertama kegiatan impor dan ekspor. Objek dan tarifnya yaitu atas impor pertama barang tertentu dikenakan tarif 10% dari nilai impor. Kedua, barang tertentu lainnya dikenakan 7,5% dari nilai impor. Ketiga, kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Keempat, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor. Kelima, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor. Keenam, barang yang tidak dikuasai dikenakan 7,5% dari harga jual lelang. Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif dikenakan tarif sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Kedua, pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pembelian barang oleh BUMN dan badan usaha tertentu dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai. Keempat, yaitu penjualan hasil produksi industri tertentu. Objek dan tarifnya yaitu yang pertama, penjualan semua jenis semen dikenakan tarif 0,25%. Kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%. Ketiga, penjualan baja sebesar 0,3%. Keempat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%. Dan kelima, penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang kelima, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Untuk bahan bakar minyak sebesar yang pertama 0,25%, untuk
bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Yang kedua, 0,3% dari bahan bakar yang dibeli selain dari Pertamina dan anak perusahaan Pertamina. Yang ketiga, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain pada poin pertama dan kedua. Untuk bahan bakar gas dikenakan 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Untuk pelumas dikenakan tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor. Untuk penjualan kendaraan bermotor dikenakan tarif 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang ketujuh, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dikenakan tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Yang kedelapan, pembelian komoditas tambang dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Dan yang kesembilan, penjualan emas, ini berlaku untuk emas batangan, dikenakan tarif 0,45% dari harga jual emas batangan. Dan yang terakhir, ke-10, penjualan barang yang tergolong sangat mewah, dikenakan tarif sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Salah satu contohnya barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana, atau barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Yang ketiga, dalam hal impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, reimpor atau impor kembali. Yaitu meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk diperbaiki pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat. Itulah presentasi mengenai pajak penghasilan pasal 22. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.